warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Minggu 6 Maret 2016. Alhamdulillah kita pujikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dengan saudara-saudara kita, rekan-rekan kita dari alumni YPT Purbalingga, baik dari yang tua sampai yang paling muda, untuk pertemuan 3 bulan rutin. Untuk itu acara selanjutnya yaitu pembahasan masalah tujuan dan program-program kerja dari Gapura itu sendiri. Saya serahkan ke ketua. Oh, Pak Pujo dulu dah. Pak Heru. Laporan-laporan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Hirobbil alamin, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam suasana yang cukup sejuk, tidak terlalu panas, juga tidak hujan. Alhamdulillah. Itu semua berkat doa kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, berkumpul bersama saudara-saudara kita. Mudah-mudahan perkumpulan ini, silaturahmi ini menjadi ukhuwah Islamiyah buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah selalu memberkahi, Allah selalu memberi jalan yang terbaik untuk kita semua. Salawat beriring salam juga tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa seperti ini, kita bisa bersilaturahmi mengikuti ajarannya. Karena barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, insya Allah Allah akan memperbanyak rezeki kepada kita semua. Teman-teman yang saya hormati, saya atas nama pengurus mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadirannya, karena telah meluangkan waktu di tengah kesibukan teman-teman semua untuk menghadiri undangan kami, yaitu acara rutin pertemuan 3 bulan sekali. Dan alhamdulillah hampir semua korwil hadir di sini. Yang mewakili korwil Depok, Bekasi, Tangerang hadir semua di sini. Alhamdulillah. Dan kami mohon maaf karena minggu kemarin kita sempat mengundurkan acara karena cuaca, mengingat kita pasti kalau main bawa anak-anak, cuacanya kemarin hujan, takutnya nanti malah anak-anak pada sakit. Jadi setelah kita berunding dengan tim-tim Korwil, maka keputusannya diundur hari ini. Mudah-mudahan dengan diundurnya acara tapi tidak mengurangi hikmah acara itu sendiri dan tujuan acara itu sendiri. Jadi teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk menguraikan rencana kerja kita ke depan yang telah kita susun bersama waktu itu di Anyer, dan pada pertemuan yang non formal lainnya kita sudah coba untuk agendakan acara-acara atau agenda kerja yang setahun ini. Jadi acara yang pertama agenda kami adalah untuk tahun ini insya Allah Gapura akan mencoba untuk mensantuni atau memberi beasiswa bagi murid STM YPT Purbalingga baik 1 maupun 2 dengan kategori 1
kita akan cari siswa ini saya ini program udah dulu, nanti kita diskusikan itu. Jadi antara lain itu nanti kita cari siswa yang orang tuanya alumni namun kurang mampu, atau mungkin orang tuanya alumni namun sudah meninggal. Itu yang rencananya nanti kita akan utamakan. Di samping itu, kalau setelah itu kalau seumpamanya sudah terdata kok jumlahnya nggak banyak, nanti kita bisa cari alternatif berikutnya. Mungkin kita cari yatim piatu yang sekolah di STM YPT Purbalingga. Yang kedua, acara yang kedua itu kita akan coba mencari atau mendapat teman-teman kita alumni yang mungkin, karena kita juga ada alumni kita yang sampai hari ini tidak bisa berjalan, kayaknya sakitnya agak permanen ini. Jadi mungkin yang kayak gitu itu kita gali, dan fungsinya ngumpul seperti ini, dan insya Allah walaupun tidak banyak, tapi paling enggak sudah mewakili korwil-korwil yang ada. Jadi acara yang kayak gini syukur banyak yang datang, tapi walaupun tidak banyak yang datang, minimal masing-masing korwil sudah mengirim utusannya, terutama ketua korwil sudah pada hadir. Jadi bukan hanya diputuskan oleh kami pengurus pusat, tapi keputusan itu nanti kita bisa pertanggungjawabkan bersama korwil-korwil. Jadi keputusan itu tidak dipandang sebelah mata dalam artian, oh ini kan keputusan pusat, bukan seperti itu. Nanti keputusannya kita putuskan bareng-bareng. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Minggu 6 Maret 2016. Alhamdulillah kita pusatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dengan saudara-saudara kita, rekan-rekan kita dari alumni YPT Purbalingga, baik dari yang tua sampai yang paling muda, untuk pertemuan 3 bulan rutin. Untuk itu acara selanjutnya yaitu pembahasan masalah tujuan dan program-program kerja dari Gapura itu sendiri, saya serahkan ke ketua. Oh, Pak Bejo dulu dah. Laporan-laporan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Hirobbil alamin, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam suasana yang cukup sejuk, tidak terlalu panas, juga tidak hujan. Alhamdulillah. Itu semua berkat doa kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, berkumpul bersama saudara-saudara kita. Mudah-mudahan perkumpulan ini, silaturahmi ini menjadi ukhuwah Islamiyah buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah selalu memberkahi, Allah selalu memberi jalan yang terbaik untuk kita semua. Salawat beriring salam juga tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa seperti ini, kita bisa bersilaturahmi mengikuti ajarannya. Karena barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, insya Allah Allah akan memperbanyak rizki kepada kita semua. Teman-teman yang saya hormati, saya atas nama pengurus mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadirannya, karena
telah meluangkan waktu di tengah kesibukan teman-teman semua untuk menghadiri undangan kami, yaitu acara rutin pertemuan 3 bulan sekali. Dan alhamdulillah hampir semua korwil hadir di sini. Yang mewakili korwil Depok, Bekasi, Tangerang hadir semua di sini. Alhamdulillah, dan kami mohon maaf karena minggu kemarin kita sempat mengundurkan acara karena cuaca, mengingat kita pasti kalau main bawa anak-anak, cuacanya kemarin hujan, takutnya nanti malah anak-anak pada sakit. Jadi setelah kita berunding dengan tim-tim korwil, maka keputusannya diundur hari ini. Mudah-mudahan dengan diundurnya acara tapi tidak mengurangi hikmah acara itu sendiri dan tujuan acara itu sendiri. Jadi teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk menguraikan rencana kerja kita ke depan yang telah kita susun bersama waktu itu di Anyer, dan pada pertemuan yang non formal lainnya kita sudah coba untuk agendakan acara-acara atau agenda kerja yang setahun ini. Jadi acara yang pertama agenda kami adalah untuk tahun ini insya Allah Gapura akan mencoba untuk mensantuni atau memberi beasiswa bagi murid STM YPT Purbalingga baik 1 maupun 2 dengan kategori 1 kita akan cari siswa ini saya ini program kerja dulu, nanti kita diskusikan itu. Jadi antara lain itu nanti kita cari siswa yang orang tuanya alumni namun kurang mampu, atau mungkin orang tuanya alumni namun sudah meninggal. Itu yang rencananya nanti kita akan utamakan. Di samping itu, setelah itu kalau semuanya sudah terdata kok jumlahnya nggak banyak, nanti kita bisa cari alternatif berikutnya. Mungkin kita cari yatim piatu yang sekolah di STM YPT Purbalingga. Yang kedua, acara yang kedua itu kita akan coba mencari atau mendata teman-teman kita alumni yang mungkin, karena kita juga ada alumni kita yang sampai hari ini belum tidak bisa berjalan, kayaknya sakitnya agak permanen ini. Jadi mungkin yang kayak gitu itu kita gali, dan fungsinya ngumpul seperti ini, dan insya Allah walaupun tidak banyak tapi paling enggak sudah mewakili korwil-korwil yang ada. Jadi acara yang kayak gini syukur banyak yang datang, tapi walaupun tidak banyak yang datang, minimal masing-masing korwil sudah mengirim utusannya, terutama ketua korwil sudah pada hadir. Jadi bukan hanya diputuskan oleh kami pengurus pusat, tapi keputusan itu nanti kita bisa pertanggungjawabkan bersama korwil-korwil. Jadi keputusan itu tidak dipandang sebelah mata dalam artian, oh ini kan keputusan pusat, bukan seperti itu. Nanti keputusannya kita putuskan bareng-bareng. Waktu di pertemuan dengan Kepala Sekolah STM YPT 1 Purbalingga, Pak Saryono, dan beberapa tim guru STM YPT Purbalingga, jadi mereka sangat antusias dengan program kerja ini yang nantinya memang berharap bisa membantu adik-adik kita yang masih sekolah di STM YPT Purbalingga. Sangat miris juga kemarin dengar bahwa ada beberapa yang sudah menginjak akhir sekolah, ternyata ada biaya-biaya yang mereka harus bayar ternyata tidak bisa dibayar. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya Gapura ini, program kerja kita mudah-mudahan bisa membantu mereka. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin santunan terhadap
teman yang memang perlu dibantu. Salah satunya tadi ada teman-teman yang kita yang memang sudah tidak bisa lagi bekerja atau sementara anaknya masih sekolah gitu. Kita memang arahnya nanti ke sana. Terus poin yang ketiga, kemungkinan karena kemarin teman-teman ada yang sudah ada pertemuan di Bandung ya, bahwa di sana juga kebetulan membantu untuk rencana pemasangan listrik di musola tahap kedua ya untuk tahun untuk tahun periode 2016. Jadi kemungkinan ternyata ada biaya yang sangat-sangat yang seharusnya untuk program kemarin bisa tiga musola ya Mas, tapi karena memang tidak ada faktor pengetahuan kita yang kurang di situ, jadi ada batasannya. Jadi mudah-mudahan sih kita bisa membantu lebih di situ juga. Terus yang keempat, kemarin sempat diskusi dengan angkatan tahun 2000 ya, yang masalah donor darah. Kemungkinan kalau acara pas besok lebaran kita pulang, sembari kita diskusi masalah yang nanti beasiswa dan santunan, kemungkinan kita akan adakan donor darah. Barangkali teman-teman yang pas kebetulan pulang, dan kebetulan juga Korwil Purbalingga kan sudah mulai aktif. Jadi berharapnya nanti mudah-mudahan lebih banyak lagi kita bisa membantu saudara-saudara kita. Terus yang berikutnya, ada beberapa kendala yang dikemukakan beberapa korwil yang baru terbentuk ya. Salah satunya mungkin Karawang dan Cilegon. Jadi kita fokus nanti. Saya harap sih ini sebenarnya bukan tanggung jawab kita semua, jadi tanggung jawab kita semua lah. Jadi beberapa korwil tersebut memang belum terlalu aktif, dan dia mohon untuk bantuan kita bagaimana untuk mengembangkan korwil-korwil yang kita sebut tadi untuk lebih bisa aktif dan bisa bergabung dengan kita. Untuk sementara ini kan kita hanya beberapa dari korwil-korwil tersebut anggotanya sudah banyak, tapi masih 1-2 yang masih bisa gabung sama kita. Mudah-mudahan ke depan kita berharap sih masih lebih banyak lagi lah yang bisa aktif di kita. Terus yang terakhir nanti kita kan besok tanggal 27 Maret bulan ini kebetulan ada pembentukan Korwil Purbalingga, dan tanggal 10 April ya, 10 April itu ada pembentukan Korwil Bandung. Nah, kita coba bahas juga ke situ karena beberapa rekan-rekan kan, terutama yang di Bandung, kita diundang ke Bandung. Nah, mungkin ada beberapa poin yang kita mesti bahas bersama. Mudah-mudahan kita bisa meramaikan juga sesuai dengan permintaan dari Pak Waluyo, atau paling tidak teman-teman yang ada di Korwil Bandung. Jadi mohon pendapatnya dari teman-teman semuanya, dari masing-masing Korwil. Kita bahas mulai satu persatu bagaimana pendapat kita mengenai yang masalah beasiswa. Ada nggak pendapat dari teman-teman Korwil? Atau saya kemukakan, ini kan poin-poin yang baru rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat kata aja, singkat cerita juga. Terima kasih. Sebenarnya sih hari-hari ngomong orang penak orang Mbak Joko. Kudune Mbak Joko kebetulan juru bibire Just the Book lagi berhalangan. Nah, kebetulan di sini kita ngewakilin pasukan Depok, Jakarta Selatan dan Bogor. Pamulang ya, matur suwun banget intinya.
Selamat datang. Ya, salam-salaman di situ baik. Ya Bu ya. Iklan. Sudah ya. Ini Bang. Ngacu ke program kerja Korwil. Gini. Ngacu program kerja buat Gapura Depok. Sebenarnya kita tanggal 13 mau bikin acara pertemuan di kandangnya Kang Imam, tepatnya di daerah Mako Brimob Kelapa II. Sekiranya mungkin nanti rekan-rekan Gapura dari Korwil lain atau mungkin dari Korwil dari cabang dari pusat mau hadir, dipersilahkan. Nah, tanggal 13 Kang, jam 2 siang. Karena di situ wilayah wajib militer, jadi kalau misalnya emang lewat dari jam mantan beteni lah. Laporan pertemuan kebetulan mengagendakan di situ nanti ada ngebahas tentang laporan keuangan, terus ngobrolin tentang temu kangen, dan yang pasti pengen kerungu nasihatnya Mbah Joko lah. Nah, ngebahas yang selanjutnya sih sebenarnya lebih ke arah kita bicara mungkin nanti rencana ke Korwil Bandung, kita mau bikin ceritanya cateringnya Just the Book. Jadi ya dibilang wajib ora wajib ya kudune wajib. Ya Aku prepare lah. Ayo dikrisiki ya Wan lah. Ingat temenan ya demikian. Mumet sih lah. Buat selanjutnya dilanjutkan sama Kang Noldi yang paling ganteng. Bokar anak sepatah dua patah omongan go Gapura Pusat atau mungkin keberlangsungan hidupnya Just the Book. Waktu dan tempat kita persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk Korwil yang baru minggu kemarin terbentuk, Korwil Bekasi. Alhamdulillah, walaupun nggak tahu resmi, nggak tahu enggak. Resmi lah. Karena kalau resmi itu biasanya lebih dari 10 yang datang. Lah ini 20, makan kurang sangalas. Jadi ke iwak bakar orang sing mangan bener. Di alhamdulillah udah terbentuk Korwil Bekasi. Adapun susunannya mungkin sudah di Mas Tony sudah diberikan. Sebetulnya kalau saya sih untuk ditunjuk jadi ketua juga nggak mau sebenarnya. Cuman berhubung Bekasi ya memang yang aktif orangnya itu aja ya mau nggak mau. Kalau nggak mau kebangetan. Ya alhamdulillah susunannya sudah ada. Adapun untuk program selanjutnya mengenai Gapura, kami setuju yang masalah pendanaan untuk anak yang tidak mampu di sekolahan. Seperti yang ketum bilang, pada saat ingin ujian tidak bisa ngikut karena belum bayar administrasi. Nah itu yang lebih diutamakan sebetulnya. Gitu. Karena saya dulu merasakan seperti itu. Mau
semesteran belum punya uang, akhirnya mau nggak mau nyolong sana sini ya ketemu. Kasihan kalau yang sekarang, kalau jangan sampai kayak kita yang udah gitu kan, nyolong sana sini buat semesteran. Itu yang lalu. Nah itu yang lalu. Ya intinya seperti itu, terutama yang buat sumbangan teman-teman kita, adik-adik kelas kita itu yang diutamakan. Ya di samping itu ada yang masalah pemasangan listrik, itu juga kita setuju. Tapi lebih baik kayak gini, memang kalau umpamanya dia benar-benar posisi lingkungan si musola tersebut memang mayoritas mohon maaf ekonominya di bawah gitu kan. Tapi kalau seumpamanya masih ada orang yang ekonominya bagus, monggo kita sumbang, tapi tidak menutup kita ajak kerjasama dengan mereka gitu. Syukur-syukur mereka bisa bareng dengan kita gitu kan, untuk membantu musola. Siapa sih yang nggak kepengen cari bekal buat di akhirat? Pasti semua kepingin gitu. Apalagi dia orang mampu kan Pak, pasti kepingin. Ya kalau memang bisa kita rangkul mereka, terutama yang ada di desa tersebut, untuk bangun itu musola, itu lebih bagus. Tapi kita juga tetap bantu dari Gapura. Kalau bisa seperti itu. Dan untuk acara ke Bandung, mungkin dari Bekasi, ya cuma itu aja paling banyak 6-7 keluarga lah, paling banyak. Ya nanti datanya kita laporin ke Mas Tori lah sebagai oh iya Pak Udin sebagai carik. Nanti kita laporin. Dan anggota Bekasi kebetulan masih ada yang di jalan 20 orang menuju ke yang nolnya pada gelinding. Bisa ngelucu ya. Jadi ya dari Bekasi cukup sekian lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Umum yang memberikan kesempatan saya untuk wilayah Jakarta Pusat. Jadi untuk pertemuan 3 bulanan ini alhamdulillah terselenggara. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joko yang sudah menyediakan tempat. Dan untuk pembahasan seperti mungkin semalam juga sudah disinggung mengenai kegiatan pembukaan Korwil Bandung. Nah, ini kita untuk pemberangkatan rencana untuk rekan-rekan yang mau ikut, ini rencananya mau 1 kendaraan atau mau menggunakan kendaraan lain-lain. Ya kalau saya sih cuma bisa saran mungkin lebih baik menggunakan 1 kendaraan. Nah yang kita perlukan adalah titik temu atau titik kumpul, di mana kita mau berangkat jam berapa dari Jakarta, nanti sampai di Bandung jam berapa, untuk acaranya kita mulai jam berapa juga kemungkinan kita juga belum tahu persis. Nah kalau saya saran untuk pemberangkatan kalau bisa 1 kendaraan. Ini Pak Ketua, nanti kita bahas rame-rame. Terus untuk kegiatan Purbalingga ya, untuk saya cuma titip salam untuk rekan-rekan pembentukan Gapura di Purbalingga, karena saya juga mungkin tidak bisa ikut pulang karena sesuatu hal. Jadi monggo untuk rekan-rekan yang punya saran untuk pembentukan Korwil Gapura di Bandung maupun di Purbalingga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua bisa meluangkan waktu berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tidak kurang dan tidak lebih, ya saya hanya mau menambahkan aja,
kaitan dengan acara Just the Box besok yang hari Minggu itu, saya sendiri pun baru tahu dari Pak Taufik pertanggal 13 besok. Ya, harapannya ya kita semua bisa berkumpul di sana membahas agenda-agenda kerja dari Korwil Depok. Saya sendiri pun sebenarnya masuk dalam wilayah Bogor, tapi saat sekarang ini ikut bergabung di Korwil Depok. Karena saya di Bogor ini baru personel baru saya, belum. Biasanya istana Bogor. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk awal ini saya nginduk ke Depok dulu. Tapi andai kata pun di wilayah Bogor dan sekitarnya apabila melebihi dari jumlah kuota yang ada saat sekarang ini, insya Allah akan mencoba berdiri sendiri. Kaitannya sama program kerja pusat, pada intinya sih kami dari Korwil Depok mendukung baik setiap program kerja yang sifatnya positif, membangun sosial buat kita semua. Mudah-mudahan kedepannya Gapura Pusat maupun Korwil bisa lebih maju lagi. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersilaturahmi dalam kegiatan rutin pertemuan Gapura. Mungkin kalau dari saya mungkin cuman kebetulan ini dari saya angkatan 94, cuman satu-satunya yang hadir di sini karena masing-masing itu banyak yang ada halangan. Jadi mohon maaf. Jadi saya mewakili untuk yang angkatan 94. Mungkin kalau dari saya karena saya masih baru, ya mungkin masih mengikutin aja dulu. Tapi intinya dari saya mendukunglah untuk semua kegiatan yang bersifat positif dan sosial. Mungkin dari saya sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gapura melalui saya gitu kan. Salah satunya yang pertama itu masalah beasiswa. Itu ada salah satu murid sampai tidak bisa membayar SPP sama PKL waktu itu. Dan akhirnya Pak Saryono mengeluarkan biaya yang sekarang kemarin sempat diposting itu yang setiap legalisir itu kan bayar 2.000. Itu larinya untuk ke situ Pak Saryono itu sampai seperti itu gitu loh. Saking murid tersebut itu tidak mampu untuk membayar itu. Terus yang kedua masalah kalau bisa dari alumni YPT itu mengangkat derajat dari semua rekan-rekan alumni YPT. Itu pesan dari Pak Saryono. Jadi mudah-mudahan dengan program-program dari Gapura ini pihak dari sekolah itu akan menerima dan rekan-rekan akan mendukung semua dari program-program yang insya Allah akan kita jalankan untuk 2016. Mudah-mudahan seperti itu. Terus yang ketiga itu masalah motivasi dari pihak sekolah itu minta mungkin dari rekan-rekan kita ada yang mudik atau segala macam itu tolonglah mampir ke sekolahan. Tengokin tuh sekolahan, kata seperti itu kata Pak Saryono. Terus untuk motivasi masalah siswa baru itu dimohon dari Pak Saryono itu dari pihak Gapura itu ada salah satu program yang memberi semacam MOS lah gitu, motivasi buat adik-adik kelas kita supaya mungkin akan lebih maju dan mungkin akan lebih lebih semangat belajar, mungkin seperti itu. Mungkin hanya itu aja dari saya setelah pertemuan kemarin dengan Pak Saryono. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi ke
terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah sudi menghadiri undangan di tempat ini, walaupun ya agak basah ini tapi yang penting bisa kumpul melanjutkan acara-acara untuk kita nanti ke Bandung kan, itu kita sangat setuju, terutama yang ke Bandung. Kita nggak enak apabila nggak ada yang datang, yang jelas begitu. Soalnya waktu kita ulang tahun dia udah sepuh masih mau datang, itu bagaimana kayak kita gitu ya, walaupun mungkin saya sendiri mungkin nggak bisa ya, mengingat tugas tuh. Terus untuk santunan itu mohon untuk dipertimbangkan lebih lanjut agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, terus masalah pemasangan listrik itu nanti bisa hubungan dengan adik saya sendiri di Purbalingga, karena adik saya sendiri itu ya di PLN. Bisa nanti hubungan bagaimana caranya, biaya nanti bisa gitu. Kayaknya cukup begitu aja. Untuk selanjutnya silakan rekan-rekan untuk mendiskusikan lebih lanjut lah. Joko Yanwarto, angkatan 89. Joko Yanwarto. Angkatanmu juga ada itu Kang Din, tukang masang juga di Purbalingga. Yang kemarin saya kasih nomor. Angkatan 89. Bajunya ada. Mungkin menanggapi masalah tadi yang disampaikan oleh Mas Bejo ya, masalah darah ini, kebetulan pada saat angkatan saya nih, ya Mas Daryono ya, kalau nggak salah ya, dulu tuh kegiatan donor darah udah pernah dilaksanakan, Mas, mungkin bisa dikoordinir lagi ke pihak sekolah, mungkin kalau memang mau ada kegiatan donor darah. Pada saat itu kalau nggak salah saya kelas 2 dah, itu rutin tuh 3 bulan sekali di situ dari PMI Purbalingga. Dan pada saat itu juga sebelum kita diambil darah kan ada sosialisasi dulu tuh dari dokter, masalah apa namanya, penyakit, bukan masalah penyakit aja, Yang jadi bisa dan tidak. darahnya yang itu kondisi darahnya, kemudian kemudian apa namanya, efeknya untuk kita itu juga untuk apa gitu, sebenarnya dulu udah pernah dilakukan di situ rutin gitu. Saya kebetulan juga ikut dulu 3 bulan sekali, dan di sini juga waktu itu aktif juga donor darah. Cuman untuk udah beberapa tahun ini kadang-kadang nggak sempat, jadinya udah lewat beberapa tahun ini. Kalau mau ke PMI, karena di tempat kerja saya juga waktu itu 3 bulan sekali ada gitu. Nah, itu juga program apa namanya bagus juga, karena kalau darah itu kalau kita diambil kan sirkulasinya juga bagus, nanti sel-sel yang ini akan ganti lagi gitu. Jadi kalau kata dokter juga kalau kita rutin donor darah bakalan awet muda katanya gitu. Ya, ibaratkan. Kemudian menanggapi masalah tadi ini, karena saya terlambat, mungkin ini kan ada santunan, ada beasiswa dan pemasangan listrik ya. Nah, Gapura kan mungkin sekarang udah di beberapa korwil sudah dibentuk gitu. Kebetulan yang rutin 3 bulan sekali kita kumpul, tapi kan di sini juga nggak semua bisa hadir gitu. Mungkin usul aja sedikit, tanggal 27 Maret kan akan dibentuk di korwil ya, di Purbalingga gitu. Untuk masalah pemasangan listrik juga mungkin kita bisa koordinasi dengan pihak yang ada di korwil Purbalingga khususnya gitu. Karena tadi Pak Barkah juga menyampaikan yang bersekolah di YPT juga bukan hanya orang Purbalingga, tapi dari wilayah sekitar juga. Waktu itu juga ada yang dari
Tegal juga ada teman saya gitu, kebetulan sekolahnya di situ juga gitu. Cuman sampai saat ini juga saya belum punya kontaknya, jadi masih close saja. Di sini juga angkatan saya juga sedikit gitu. Mungkin kalau di Purbalingga Korwil sudah terbentuk kan, itu dari angkatan yang termuda sampai yang tertua mungkin ada di situ gitu. Nah, ini kan program kerja kita emang udah duluan nih di Gapura ini, karena tahun kemarin juga kita sudah melaksanakan ya, ada santunan juga untuk anak yatim, ada untuk listrik. Nah, ini kan kita mau apa, kita bikin pusat untuk Gapura atau kita mau ini nih penggeraknya nih mau dari mana, apa dari sini atau nanti dari Purbalingga gitu. Karena yang punya ini kan sementara ini masih kita gitu. Yang lain juga mungkin kayak Korwil emang Bekasi emang udah gabung sini, bang, yang di Bandung, yang di Purbalingga kan baru mau akan muncul gitu. Jadi mungkin mungkin usul aja, jadi biar satu suara, mungkin yang Gapura yang ada di Jakarta sama yang di Purbalingga biar satu ini ya, nanti apa namanya bisa di inilah koordinasikan antara sini sama sono. Kemudian program kerja kita juga biar sama gini, di sini sama di sono kita gimana, atau kita mau berkiblat ke sana apa yang sana berkiblat ke kita gitu. Mungkin itu usul aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri penerangan pada setiap musola-musola yang ada di Purbalingga. Mungkin kalau masalah ya, kalau masalah untuk penerangan itu, program itu saya rasa itu harus diteruskan, karena sepengetahuan saya juga yang sekolah di YPT itu kan bukan cuma orang Purbalingga, ada dari Banjar, ada dari Sokaraja, mungkin dari Prokerto. Kalau itu mah mungkin kejauhan. Yang di sekitar Purbalingga saja mungkin kalau bisa sampai kapan Gapura ini terus berjalan, program yang untuk penerangan musola itu kalau bisa sampai tuntas, sampai tidak ada yang tidak ada penerangan di sekitar Purbalingga, Sokaraja maupun Banjarnegara. Itu aja. Karena kalau kita mengacu semuanya Purbalingga terus buat tahun ini ada, mungkin tahun depannya udah nggak ada, mungkin kan yang Sokaraja yang belum kebagian gitu ya. Nah, biar nggak ada rasa iri, mungkin dilaksanakan terus biar sampai tuntas, biar musola semuanya terang. Masalahnya kalau musola itu untuk ibadah, bukan seorang itu buat ke depan sampai cicit-cicit kita pun merasakan apa yang udah diprogramkan Gapura dari mulai ini sampai ke depan. Kita juga udah nggak ada, mungkin doa-doanya pun masih berlanjut. Amin. Dah, kiranya udah saya rasa udah cukup sekian aja, karena waktunya juga, programnya juga yang kita rancangan juga masih banyak yang belum kita realisasikan. Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu di pertemuan dengan Kepala Sekolah STM YPT 1 Purbalingga, Pak Saryono, dan beberapa tim guru STM YPT Purbalingga. Jadi mereka sangat antusias dengan program kerja ini yang nantinya memang berharap bisa membantu adik-adik kita yang masih sekolah di STM YPT Purbalingga. Sangat miris juga kemarin dengar bahwa ada beberapa yang sudah menginjak akhir sekolah, ternyata ada biaya-biaya yang mereka harus bayar, ternyata
tidak bisa dibayar. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya Gapura ini, program kerja kita mudah-mudahan bisa membantu mereka. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin santunan terhadap teman yang memang perlu dibantu. Salah satunya tadi ada teman-teman yang kita yang memang sudah tidak bisa lagi bekerja atau sementara anaknya masih sekolah gitu. Kita memang arahnya nanti ke sana. Terus poin yang ketiga, kemungkinan karena kemarin teman-teman ada yang sudah ada pertemuan di Bandung ya, bahwa di sana juga kebetulan membantu untuk rencana pemasangan listrik di musola tahap kedua ya, untuk tahun untuk tahun periode 2016. Jadi kemungkinan ternyata ada biaya yang sangat-sangat yang seharusnya untuk program kemarin bisa tiga musola ya Mas, tapi karena memang tidak ada faktor pengetahuan kita yang kurang di situ, jadi ada batasannya. Jadi mudah-mudahan sih kita bisa membantu lebih di situ juga. Terus yang keempat, kemarin sempat diskusi dengan angkatan tahun 2000 ya, yang masalah donor darah. Kemungkinan kalau acara pas besok Lebaran kita pulang, sembari kita diskusi masalah yang nanti beasiswa dan santunan, kemungkinan kita akan adakan donor darah. Barangkali teman-teman yang pas kebetulan pulang, dan kebetulan juga Korwil Purbalingga kan sudah mulai aktif. Jadi berharapnya nanti mudah-mudahan lebih banyak lagi kita bisa membantu saudara-saudara kita. Terus yang berikutnya, ada beberapa kendala yang dikemukakan beberapa korwil yang baru terbentuk ya. Salah satunya mungkin Karawang dan Cilegon. Jadi kita fokus nanti. Saya harap sih ini sebenarnya bukan tanggung jawab kita semua, jadi tanggung jawab kita semua lah. Jadi beberapa korwil tersebut memang belum terlalu aktif, dan dia mohon untuk bantuan kita bagaimana untuk mengembangkan korwil-korwil yang kita sebut tadi untuk lebih bisa aktif dan bisa bergabung dengan kita. Untuk sementara ini kan kita hanya beberapa dari korwil-korwil tersebut anggotanya sudah banyak, tapi masih 1-2 yang masih bisa gabung sama kita. Mudah-mudahan ke depan kita berharap sih masih lebih banyak lagi lah yang bisa aktif di kita. Terus yang terakhir nanti kita kan besok tanggal 27 Maret bulan ini kebetulan ada pembentukan Korwil Purbalingga, dan tanggal 10 April ya, 10 April itu ada pembentukan Korwil Bandung. Nah, kita coba bahas juga ke situ karena beberapa rekan-rekan kan, terutama yang di Bandung, kita diundang ke Bandung. Nah, mungkin ada beberapa poin yang kita mesti bahas bersama. Mudah-mudahan kita bisa meramaikan juga sesuai dengan permintaan dari Pak Waluyo, atau paling tidak teman-teman yang ada di Korwil Bandung. Jadi mohon pendapatnya dari teman-teman semuanya, dari masing-masing Korwil. Kita bahas mulai satu persatu bagaimana pendapat kita mengenai yang masalah beasiswa. Ada nggak pendapat dari teman-teman Korwil? Atau saya kemukakan, ini kan poin-poin yang baru rencana